itu dari pihak Virgon sudah mencabut gugatan cerainya dikarenakan di gugatan yang pertama tidak dicantumkan tentang hak asuh anak. Makanya dicabut, kemudian akan dimasukkan kembali gugatan cerainya tersebut. Tapi sebelum dimasukkan kembali, Inara sudah menerobos lebih dulu dengan mengajukan gugatan cerai dan tuntutan hak asuh anak tetap berada di tangannya. Upaya-upaya Inara Rusli ini sangat diacungi jempol ya teman-teman, apalagi dia juga berusaha untuk bangkit dan berusaha untuk bekerja kembali agar bisa menghidupi anak-anaknya. Tentunya ini upaya agar hak asuh anak tetap berada di tangannya. Ketika seorang perempuan tidak bekerja, ada ketergantungan, tentunya hal itu memiliki nilai negatif yang akan dipertimbangkan oleh pihak pengadilan nanti ketika ada perebutan hak asuh anak. Tapi sekarang Inara Rusli sudah bekerja dan tentunya memiliki sisi nilai positif terhadap dirinya. Yang ingin saya prediksi di sini, apakah berhasil Inara Rusli mempertahankan ketiga anaknya untuk menjadi hak asuh di tangannya ya, agar hak asuh anaknya berada di tangannya, maksudnya seperti itu. Mari kita gali di sini. Apakah Inara Rusli berhasil memperebutkan hak asuh anaknya? Ada simbol effortless, ada kemudahan, kemudian ada sebuah misi. Misi kita juga tahu ya, itu merupakan misi tersendiri dari Inara Rusli untuk bisa merangkul ketiga anaknya dan bisa menjadi hak asuh ada di tangannya. Kemudian berhasilkah? Ada usaha-usaha untuk itu, masih usaha-usaha, masih berproses. Kemudian apakah usaha-usaha itu ada kemudahan nantinya? Ada DNA karma. Nah, kalau karma ini sudah ibaratnya takdir atau garis hidup ya. Kemudian garis hidup ini berpihak kepada Inara Rusli kah? Ada perlindungan di sini, ada santuari. Santuari itu perlindungan. Sebagai seorang ibu pasti akan melindungi anak-anaknya dan pasti ingin anak-anaknya berada di dirinya. Saya ambil satu kartu lagi ya. Apakah itu berarti hak asuh anak ada di tangan Inara Rusli nantinya? Ada stillness. Stillness itu keheningan, ketenangan, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari sini teman-teman, dari kartu-kartunya Inara Rusli ini banyak sekali kartu yang positif ya. Yang pertama adalah kartu positifnya, ada simbol air terjun dengan kata-kata effortless, kemudahan. Kemudahan akan diberikan kepadamu terkait misimu dalam memperebutkan hak asuh anak. Tapi itu juga harus diusahakan. Ada kreasi-kreasi untuk bisa memperebutkan hak asuh anak ini. Dikarenakan perkara ini tentunya perkara yang sebenarnya kalau kedua belah pihak mau berkompromi, mau berdamai, tentunya semuanya bisa dibicarakan baik-baik loh ya. Tapi kondisinya sudah meruncing seperti ini, pastinya mau nggak mau Inara Rusli juga harus berjuang untuk bisa memperebutkan hak asuh anak ya. Yang tadinya hak asuh anak tidak dipermasalahkan oleh Virgon, tapi begitu Virgon mencabut gugatannya dan akan memasukkan kembali gugatan cerainya dengan ada tuntutan hak asuh anak, tentunya ini membuat Inara bangkit dari keterpurukan dan mengajukan hal itu. Di sini ada DNA karma, kemudian ada santuari. DNA itu bisa dikatakan garis keturunan ya, garis keturunan dari Inara dan Virgon yang akan diperebutkan. Dan di sini ada santuari, perlindungan anak ini, ada ketenangan, ada kenyamanan, tentunya berada di tangan ibunya. Dari sini kita lihat peluang Inara begitu besar ya teman-teman. Selanjutnya akan saya prediksi untuk cross checknya ya teman-teman melalui kartu ini, apakah hak asuh anak akan berada di Inara. Apakah Inara berhasil memperjuangkan hak asuh ketiga anaknya?
berhasil. Ada 10 cangkir lambang keluarga. Jadi bisa diartikan Inara ada kemudahan di sini di dalam usahanya untuk memperebutkan hak asuh anaknya. Ada 10 cangkir, teman-teman. Kemudian apakah mereka masih bisa rujuk? Ya, karena Inara juga membuka pintu rujuk, tapi dengan adanya syarat-syarat tertulis yang harus dipenuhi Virgon tentunya. Apakah Virgon dan Inara nanti bisa rujuk? Ada simbol perubahan. Perubahan ke arah mana? Bercerai. Ada simbol 10 pedang. 10 pedang kalau ditusuk itu berarti kan mematikan ya. Jadi bisa diartikan bercerai pada nantinya. Kalau selama ini Inara masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, membuka peluang merujuk, tapi pada akhirnya keputusan yang diambil Virgon adalah bercerai. Jadi teman-teman, untuk Inara ada banyak kemudahan yang diberikan semesta. Dan di sini dia juga disupport dari orang-orang yang merasa empati kepada dirinya. Makanya dia banyak dukungan, banyak support dari penggemarnya, juga dari orang-orang terdekat. Kemudian teman-teman, yang lagi rame tentang ada seseorang yang mengomentari, yang komplain, kurang suka, kurang berkenan terhadap Inara saat membuka cadarnya dengan membaca bismillah dan lain sebagainya. Saya nggak membahas itunya ya. Yang ingin saya prediksi di sini, apakah yang dilakukan Inara ini sudah benar, ataukah ada nasihat-nasihat dari semesta untuk Inara ini tentang yang terkait buka cadar tersebut. Di sini Inara juga sudah memberikan penjelasan, buka cadar dikarenakan keadaan darurat, dia ingin bekerja untuk menafkahi ketiga anaknya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tentunya ini juga ada kaitannya karena Virgon sudah gugat cerai, juga Virgon ingin mendaftarkan kembali gugat cerainya dengan tuntutan hak asuh anak berada di tangannya. Sebagai seorang ibu pasti langsung tuang ya, apalagi anak-anaknya ini sangat dekat dengan Inara. Tentunya ketika nanti berpisah dengan anaknya dan misalnya dimenangkan oleh Virgon, hatinya jadi seperti apa? Kalau saya pribadi sangat mendukung gerak langkah Inara yang begitu tek dalam mengatasi permasalahan ini. Tapi bagaimanakah menurut semesta ini? Apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan Inara ini benar di mata semesta? Ya, apakah yang dilakukan Inara dengan membuka cadar dan bekerja untuk anaknya itu bisa dikatakan benar atau salah, atau sedikit benar sedikit salah? Artinya di tengah-tengah. Ada simbol bendera merah. Bendera merah ini seseorang yang sedang menghadapi masalah, dia berjuang untuk memenangkan masalah itu walaupun ada seseorang yang mungkin merasa tersakiti. Karena yang namanya hidup ini kita tidak bisa membahagiakan semua orang, termasuk Inara ini ya. Ketika dia buka cadar, tentunya ada pihak-pihak yang merasa sudah ada di jalan yang benar, kenapa mundur lagi? Tentunya ada yang berpikiran seperti itu. Di sini, apa yang dilakukan Inara sebagai bentuk perjuangan di dalam hidupnya untuk memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Kemudian, apakah yang dilakukan Inara adalah sebuah kebenaran atau kesalahan dan lain sebagainya? Keluar Ratu Koin. Ini ada kaitannya dengan seseorang yang berjuang untuk bisa bekerja keras untuk menafkahi anak-anaknya. Keluar loh ya kartunya loh ya. Jadi apa yang dilakukan Inara ini sudah tepat. Apa yang akan dilakukan Inara? Bekerja pada akhirnya nanti akan mendulang kesuksesan. Makanya disimbolkan Ratu Koin. Nah, ini seperti prediksi saya kemarin ya. Inara akan sukses di pekerjaannya. Tapi dalam hal asmara, Inara harus hati-hati. Juga Inara harus bisa berusaha move on dari kejadian yang kemarin-kemarin itu dengan Virgon, agar bisa membuka hatinya untuk yang lainnya. Nasihat
dari kartu kemarin seperti itu. Kalau masalah kerezekian Inara luar biasa, yang perlu diperhatikan adalah masalah asmaranya nantinya. Selanjutnya, apakah yang dilakukan Inara ini benar di mata semesta? Ada simbol kesadaran dan kebangkitan. Benar. Selanjutnya 2 kartu lagi ya. Apakah yang dilakukan Inara ini benar di mata semesta? Ada rilis sebagai pelampiasan, sebagai apa ya? Karena kondisi darurat di sini ada simbol kematian. Jika dia bercerai dengan Virgon, kemudian anak-anaknya, misalnya Virgon berhasil mengambil hak asuh anaknya, terus dia bagaimana? Dia nggak kerja, siapa yang memberi nafkah, siapa yang menghidupi? Seandainya anaknya sampai ke Virgon, tentunya hal ini juga kurang bagus untuk Inara. Jadi yang dikatakan Inara bahwa dia dalam kondisi keadaan darurat itu memang benar adanya. Antara hidup dan mati kehidupannya, masa depannya. Kemudian 1 kartu lagi. Walaupun nggak bisa dipungkiri ya, dengan buka cadarnya dia akan menghadapi omongan-omongan yang pro dan kontra. Tapi saya rasa di sini banyak yang pro-nya, karena yang namanya seseorang itu harus melihat situasi dan kondisinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi di sini teman-teman, kenapa sih Inara melakukan itu? Karena di sini dia menghadapi tantangan, menghadapi hujanan permasalahan yang begitu pelik dan semakin melebar ya. Kemudian itu sebagai bentuk dari keadaan darurat hidup dan mati hidupnya nanti. Hidup dan mati ini bisa diartikan masa depannya, bukan dirinya yang mati ya, tapi masa depannya antara hidup dan mati ketika Virgon sudah buka cerai. Kemudian Virgon juga memperebutkan hak asuh anak, sedangkan Inara seandainya nggak bekerja, apa jadinya? Seperti itu. Jadi kalau menurut semesta ini sebenarnya apa yang dilakukan Inara, alasan-alasannya Inara ini sesuai dengan kartu-kartu ini. Jadi yang dilakukan Inara ini sudah sangat benar ya teman-teman. Dan semoga kartu ini tembus, hak asuh anak diberikan kepada Inara. Karena di sini setelah Inara bekerja akan mendapatkan kemapanan dan luar biasa. Apalagi anak-anaknya juga bisa dibilang masih belum dewasa. Biasanya kalau masih belum dewasa itu ada hak asuh anak di bawah ibunya. Tapi tentunya hal ini ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat hak asuh anak akan berada di seorang ayah ketika mungkin ibunya ada misalnya gangguan kejiwaan, ibunya mungkin tidak bekerja dan lain sebagainya. Itu menjadi bahan pertimbangan tersendiri oleh majelis hakim nantinya. Makanya langkah Inara membuka cadar dan kemudian bekerja itu sebuah langkah yang tepat, karena hidup ini harus berkelanjutan. Apalagi 3 anak ini tentu bukan hal mudah untuk menghidupinya, untuk menyekolahkannya, mencukupi kebutuhan sehari-hari itu bukan hal yang mudah. Butuh biaya yang luar biasa ya teman.